Jumpa lagi dengan Ibu Leni Masriana Boru Purba, dan hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita belajar tentang gereja yang bergumul, marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami supaya setiap pelajaran yang kami boleh terima diberkati oleh Tuhan, dan peserta didik senantiasa boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus, dan mereka boleh taat pada kebenaran firman-Mu. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kabar kalian, nak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tema kita tentang gereja yang bergumul. Adapun ayat firman Tuhan yang bisa kita baca di rumah kita masing-masing dalam Kitab Matius 5 ayat 3 sampai 12, ayat 5 pasal 5 ayat 46 sampai 48, dan Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, indikator yang pertama menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang kedua, menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seseorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan hal-hal apa yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anakku yang dikasihi Tuhan, apakah kewarganegaraan kalian? Ya, kewarganegaraan apa? Kalau kalian, kalau ditanya apa? Iya, bangsa Indonesia. Nah, apakah artinya menjadi warga negara itu? Ya, artinya kamu ada di dalam negara Indonesia, kamu menjadi bangsa Indonesia, berarti kamu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam bangsa. Apakah tanggung jawab dan kewajiban menjadi warga negara? Tanggung jawab dan kewajiban ada membayar pajak dan haknya bisa menerima pendidikan di sekolah, ya. Nah, banyak jawabannya. Kiranya nanti kalian cari, ya, anakku yang dikasih Tuhan. Sebagai warga negara, ya, tentu ada kaitannya dengan tanggung jawab, kewajiban, ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, dengan tema kita pada saat ini, maka kita akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam pelajaran kita. Nah, kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus, kerajaan sorga sering disebut kerajaan Allah, ya, adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Nah, tradisi Yahudi nama Allah adalah kudus, tidak boleh dikatakan sembarangan, dan kerajaan Allah itu dalam perjanjian lama Yahweh, tapi diganti Adonai, artinya Tuhan. Tujuan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus itu tujuannya apa, anakku? Mendengarkan ajarannya yang berisi tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bahkan di situ dalam firman Tuhan kita bisa melihat mukjizatnya Allah. Nah, kerajaan Allah apa kerajaan surga? Suatu tempat di surga kelak yang tentunya disediakan untuk para pengikut Yesus. Jadi kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur, anakku. Karena apa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anaknya Tuhan. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan,
di sini ada pernyataan pribadi yang nanti kalian diskusikan. Yang pertama, kalian membandingkan pemahaman tentang kerajaan Allah sebelum dan sesudah belajar. Nah, pernahkah menemui orang-orang yang berkata iya, namun tidak berangkat? Berkata tidak, namun berangkat. Nah, kejadian-kejadian itu sepertinya ada dalam kehidupan kalian. Nah, berkaitan dengan soal nomor 2, bagaimana kehidupanmu sendiri, cara hidupmu bagaimana? Apakah banyak yang positif dari kamu yang perlu diikuti oleh orang banyak? Nah, ciri-ciri warga kerajaan surga apa, anakku? Yang pertama, bagaimana ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan surga? Yang kedua, apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Apakah sudah menjadi kerajaan surga yang bagus, yang baik? Ya, nanti di situ bisa diungkapkan. Jadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja, anakku, tetapi adalah lebih kepada kamu percaya kepada Tuhan, iman percayamu ya kepada Tuhan bahwa kamu adalah warga kerajaan surga. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri warga kerajaan surga. Yang pertama, di situ ada Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri warga kerajaan surga dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Di situ ada khotbah di bukit. Nah, yang kedua, ucapan-ucapan Tuhan Yesus menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Walaupun kamu ada di dunia, tapi kamu berusaha untuk belajar dan mengikuti nilai-nilai kerajaan surga. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Biarlah kita belajar dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, ya. Nah, di sini yang terakhir, bagaimana cara mengatasi berbagai persoalan hidup. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, the best things in life are not things. Artinya apa? Hal-hal terbaik dalam hidup kita bukanlah benda. Sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki. Hal-hal terbaik di dalam hidup kita adalah keluarga kita, cinta kasih, persahabatan yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh, dan semuanya itu tidak dapat dibeli dengan uang dan harta. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati kalian hari ini. Marilah kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati peserta didik kami supaya mereka boleh mendapatkan pengalaman rohani yang baik sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam kasih Tuhan dan mereka mengasihi sesama mereka tanpa memandang satu dengan yang lainnya dan mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan berkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anakku yang dikasih Tuhan. Kita sudah selesai. Tuhan memberkati.